waktu saya mondok di Aris itu termasuk saya sudah tua umurnya, udah 18 tahun. Ada pengumuman bahwa yang sudah hatam Quran itu boleh ngaji Bandungan sama Pak Yai Hafidin. Saya tuh bener-bener sayangnya si Ciin. Nopo Pak Yai, lo sayangnya mondoknya orang rampung. Kan juga kalau nggak nerima gimana? Udahlah nurut wong tua baiklah. Yasin itu Tegas, romantis, penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang nontonnya pagi, selamat siang yang nontonnya siang, selamat sore nontonnya sore, dan selamat malam untuk yang nonton podcast pada hari ini, nontonnya di malam hari. Baiklah, kembali lagi bersama saya Najah Barnamij dalam podcastnya Pondok Pesantren Khas Kempek. Kali ini kita masih momennya baru kemarin kita hari Ibu ya, tanggal 25 Desember. Nah, kita hari 22? Ini 22 Desember. 22 Desember. Ya Allah, lupa nih. Tapi nanti diputarnya baru minggu depan ya. Jadi it's okay, tapi kita liputannya di H+1 setelah Hari Ibu. Kita akan bertemu dengan sosok berikutnya. Kemarin kita sudah berbincang-bincang dengan Bunda Toatilla, dan hari ini kita kedatangan tamu Ibu Nyai In Muhsinah. Selamat pagi, Ibu In. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga Ibu In sehat walafiat. Juga tentunya semua yang sedang nonton hari ini sehat walafiat selalu. Baiklah, kita pagi ini akan ngobrol-ngobrol lagi nih dengan Bi Iin. Saya bisa manggil Bi Iin, tapi agar bisa mewakili netizen, mewakili para penonton sekalian, saya akan memanggil Bi Iin dengan panggilan Ibu Iin. Terima kasih. Baik. Ibu Iin, kita ngulik dulu nih tentang cerita masa kecil mungkin ya, masa kecil Ibu Iin. Ibu Iin asli mana? Mungkin penonton belum tahu semua nih, asli mana, kemudian hidup di mana, bagaimana ceritanya terdampar atau diberikan hidayah oleh Allah untuk sampai di Kempek. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nasha hadir. Saya adalah seorang putri dari biasa orang memanggilnya Ki Abdul Halim ya. Beliau adalah sepupu dari Buya Ja'far Aqil. Alhamdulillah masa kecil saya dari Kempek, di sini terkenalnya Pondok Mix sekarang ya. Kemudian terdampar ke Pondok Kidul. Mendapatkan jodoh di Khas, akhirnya Pondok Kidul, dari MIK bilangnya Pondok Kidul, sekarang Khas ya, dulu MTM. Saya masa kecil saya adalah pendidikan saya hanya di SD di Kempek, SD MI juga di Kempek, di Madrasah Kempek. Kemudian pas saya kelas 5 itu baru pindah SD-nya itu di sekarang SD Kempek 2 itu ya, dulu Mekarsari. Habis dari SD saya melanjutkan ke SMPI Pegagan. SMPI Pegagan itu rujukannya ke Babakan. Kalau sekarang bisa MTS lah. Ya. Selama 3 tahun saya di situ. Itu juga saya adalah adik kelas dari Amini Am. Amini Am dulu sekolahnya di situ. Nah, habis dari situ saya keluar dari SMPI. Saya mandek dulu setahun, kemudian saya ngaji sama Buya Ja'far. Waktu itu ngaji dengan Buya? Ngaji dengan Buya, ya sama Bunda Toa juga. Waktu itu Cocok Ganta Sripan. Kalau Ba'da Asar saya ngajinya tuh ngaji di Amimuh ya, Ki Mustafa. Saya dulu bilangnya manggilnya Mangmuh ya. Saya panggil Amimuh tuh sekarang ketika saya udah masuk ke daerah Kidulan ini. Waktu itu ingat saya ngaji Jawahirul Kalamiyah ya. Terus dari situ saya baru mondok ke Kaliwungu Aris ya. Selama itu bukan lama waktu di Aris saya hanya sebentar ya. Cuma 4 tahun ngicipi. Waktu itu tahun 91 kalau nggak salah ya. Masuk di Aris 91? Masuk 91, keluar 95. Tidak sengaja pulang itu
masih ada cita-cita untuk melanjutkan nanti alfiyah gitu ya. Belum khatam, cuman saya di sini ada yang ketok pintu. Ketok pintu, jadi gimana ya? Akhirnya dengan tekad niat birrul walidain saya nurut, ya. Akhirnya 95 saya nikah ya. Saya nikah, terus saya juga melanjutkan ikut tes ikut ujian Paket. MA khas ya. Itu sudah lagi hamil. Oh, Masya Allah. Hamil adiknya Dikro. Cuma setelah ikut paket saya minta izin pengen ikut ke jenjang yang lebih tinggi itu belum nggak ada SK. Nggak diizinin Dari oleh Kiai Asin. Nggak usah ngurusin saya aja sama anak-anak. Ya sudah. Berarti Gitu. kayaknya Ibu In ini sudah diincar semenjak ngaji bersama dengan almarhum Buya Ja'far ya. Oh, berarti ini kayaknya ada murid pinter nih. Aduh, Akhirnya pinter dimet sih. mantu jadi menantunya Ki Agil Siroj. Ibu In berarti di Pondok Pesantren Aris Kendal selama 4 tahun. 4 tahun. Kira-kira pengalaman apa yang bisa Ibu In ceritakan ke kita nih terkait pengalaman selama mondok di Aris? Waktu saya mondok di Aris itu termasuk saya sudah tua umurnya, udah 18 tahun. Masuk 18 tahun. Yang malah untuk umur sekarang berarti kalau 18 tuh usia kuliah ya, berarti. Iya, yang mondok di sana itu kayak contoh ada bioda gitu ya, ada ihad itu mondoknya udah lebih dulu. Tapi begitu saya mondok, saya paling tua ya. Cuma saya ngaji di sini waktu dulu kan bahasanya MTM, kelasnya Unida ya, Universitas Dunia Akhirat tuh nggak nyatu. Oh iya, ini juga salah satu kata ini Unida nih kata teman-teman. Saya ke sana mengulangi ngaji Jurmiyah Awamil. Ya. Sebelum saya mondok juga dites dulu tuh. Ingat saya mau mondok sama Bunda mau mondok, saya mau mondok dites dulu Iqlal sama Buya tuh. Suruh Iqlal gitu. Terus ya udah kalau mondok nanti ditunggu hasilnya. Kapan? Ya besok kalau boyo. Nanti ditunggu hasilnya itu. Akhirnya saya di sana alhamdulillah selama 4 tahun itu ya saya berarti sampai alfiyah ya. Alfiyah kan di sana 2,5 tahun. Baru nyampe 2 tahun, baru 800-an lah. Nah, yang membuat saya kadang saya tuh tidak menyangka bahwa saya tuh kok nyurundul bae konnya. Pas mondok itu saya tuh nggak itu loh Mbak Nasa. Nggak head ya. Nggak head selama setengah tahun. Jadi ada kan wajibnya itu sorogan. Sorogan di Aris tuh sorogan wajib ba'da subuh. Nah kalau ngaji Quran itu juga ada ba'da maghrib. Nah cuma saya ngajinya kan karena udah hatam dari Kempek, ngajinya lancar. Terus ngaji tuh nggak satu surat. Saya tuh kalau ngaji sama amma ya satu yang panjang-panjang. Ntar kalau yang pendek kayak waduha sama ini 2. Terus sampai Quran. Quran tuh kalau ngaji tuh kalau di Kempek kan ngaji setengah kaca dulu, kemudian sekaca, kemudian sekebet. Saya enggak, waktu itu guru saya yang nyocogi saya itu orang Tegal Gubuk, lupa namanya ya. Cuman kalau saya tuh kalau ngaji kayak tadarusan, ya kayak tadarusan terus ngaji terus udah dapat sekaca, Allahu Akbar, terus enak suara aja ngaji mana ya, sampai berlembar-lembar. Yang lainnya udah saya masih akhirnya apa? Dalam setahun ya. Nah waktu itu ingat tengah-tengah tuh saya pulang karena apa? Nggak tahu badan saya tuh kalau sebenarnya head kan lara kabeh. Pengen balik. Akhirnya mulut pulang liburan dari rumah kemudian saya ada headnya gitu ya. Terus akhirnya lanjut lagi dilalah bulan Rajab itu hatam. Nah kata Pak Yai ada pengumuman bahwa yang sudah hatam Quran itu boleh ngaji bandungan sama Pak Yai Hafidin. Saya tuh bener-bener. Terus ketika ngaji sama ustadzah, iku bocah siapa sih kunku? Bocah siapa sih bocah anyar ngaji? Sini aduh biang. Pisan dari orang ada lain murid, ada anak baru pinter, kemudian ya, bisa langsung akselerasi ngaji karena ngaji tinggi. gempekan ya alhamdulillah. Jadi terus setahun itu tahun kemudian saya tuh ditunjuk suruh mulang bocah SPK. Berarti tahun kedua mondok dikongkon mulang juz amma. Berarti karena sudah punya bekal ilmu, bekal ngaji dari Kempek, sehingga masuk pondok pesantren Aris itu ada beberapa loncatan-loncatan yang bisa akselerasi lebih tinggi lah. Ngisi sinakan lebih ngaji Qur'ane.
Cuman lucu kalau sorogan itu ya, saya kan nggak bisa di Kemper kan nggak ada pelajaran ta'aluk gitu. Maksudnya contoh kayak gini, kayak baca sorogan. Terus Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Ada ta'aluknya dong, ada apa ya? Ada kalimat sebelumnya itu supaya enak, enjoy. Gak bisa, kaku. Ya dari situlah belajar dari sorogan itu. Nah, buat Ibu In selama mondok itu bagaimana profil sosok Kiai? Berarti dalam hal ini pesantren Aris maksudnya Kiai Hafidin. Kiai Hafidin dan Ibunya Hairiyah. Bagaimana seberapa berpengaruh Kiai dan Nyai dalam kehidupan Waktu Ibu itu In? saya mondok masih Mbah Yai Khalil ya, bapaknya Kiai Hafidin, Oh, masih sugeng. bapak sambung ya. Iya, beliau masih, terusan 2 tahun kemudian beliau wafat ya. Ya, saya melihat Pak Yai Hafidin itu adalah orang yang sangat tawadhu ya, terus humoris kepada santrinya sampai sekarang pun kalau diajak ngobrol semua diajak ngobrol, nggak pilih-pilih gitu. Masya Allah, saya juga sampai sekarang walaupun saya ngerasa ngajinya nggak tutup ya, nggak tamat ngajinya di situ ya, tapi Pak Yai merasa ya walau bagaimanapun ya yang penting manfaat lah. Pernah saya waktu kesini kan waktu nikahan Mbak Nufi kesini, Pak Yai mau nyuwun dibarokahi asramail kan saya kan baru merintis itu ya. Terus Pak Yai Masya Allah ya wis sayangnya sih Ciin nopo Pak Yai lo sayangnya mau doke ora rampung ya Allah Gusti ngapunten Pak Yai ya wis kata adiknya Ibu Umi Fasihah itu ya udahlah ojo diararui Pak Pak Yai sing pentingan manfaat anggo bocah walaupun ngajar 1 ayat yo inyo. Oh, berarti kalau punya ilmu pengetahuan yang paling utama bukan cuma sekedar tamat dan hatam, tapi ada hal lainnya itu kemanfaatan yang bisa kita berikan kepada orang lebih banyak. Jadi meskipun punya ilmu sedikit, tapi kalau dia diamalkan terus akan jadi manfaat dan berkah ya, Bu In. Nah, kita langsung cetak ini nih, Ibu In, mengenai keluarga. Tadi kan Ibu In cerita tiba-tiba ada ketok pintu, ketok pintu kemudian diminta untuk menjadi bagian dari anggota keluarga dari Kiai Aqil Siroj. Kira-kira mohon maaf Ibu In, apa yang menjadi landasan Ibu In kemudian mau menerima pinangan Kiai Asin dengan kondisi spesialnya Kiai Asin? Mungkin bisa sedikit cerita. Ya, sedikit mungkin saya juga pernah cerita ke anak atau ke orang-orang yang dekat dengan saya. Kalau saya cerita di sini mungkin nanti semua orang tahu nih. Para alumni juga. Rahasia-rahasia. Nggak apa-apa ya. Waktu itu saya pulang dari pondok itu bulan Rawah. Pas di sini pertama kali Buya Jafar mengadakan pelatihan haji itu. Manasik haji di sini. Lah, ayah saya, Abdul Halim itu hadir. Nah, waktu hadir itu katanya cerita beliau tuh dibisikin oleh Nyai Afifah. Ya gimana lah pokoknya begitu minta anaknya. Terus mama itu dengan gimana mau ngomong nggak ngomong. Mama tuh Kiai Asin ya? Bukan, mama itu mama tuh bapaknya Halim ya. Beliau adalah orang yang tertutup, nggak itu. Saya kok jadi saya sebagai anaknya tuh beda jauh gitu. Saya tuh orangnya terus ya, maksudnya terus ada apa mah gini. Kamu tuin tadi adanya yang Afifah begini-begini jaluk nggak sinten ya nganggo dia mangasin leger ya saya tuh orangnya itu menang diam ya diam kami tenggengan kami tenggengan ya terus nggak bisa berkata-kata ya iki sih nggak maksa cuman ini kan ya Buya ngomong ya Afifah ngomong iki sih ya terserah terus yang kedua ya Maya dipikir dikit ya nggak maksa terus akhirnya anak nangis anak apa berkecamuk beli karuan ya terus saya waktu itu lagi berak juga sih ada yang disenangi berarti umur 20 umur 21 menjelang 22 terus saya pikir tapi inget teman saya yang sekarang jadi ketua umum JP3M Bu Nyai Hanik ya saya tuh waktu di pondok itu digeret-geret diajak jadi kepengurusan kependidikan itu sama Ibu Hani pernah ngomong gini pas saya itu lihat foto ada sobekan koran itu ya ada gambar seorang laki-laki dan perempuan laki-lakinya itu ya tidak perempuan itu disabilitas Masya Allah kata saya
Masya Allah Mbak In, andekan orang ini orang ya mendapatkan orang seperti ini, terus dia ridho ikhlas, Masya Allah luar biasa. Ingat itu, ya, ingat itu saya. Terus, Masya Allah kalau saya nggak terima, ini kan masih paman iringan juga, kalau nggak nerima gimana? Udahlah, nurut wong tua, baiklah. Akhirnya nurut wong tua, walaupun dengan agak lari-lari dulu ya, lari kemana saya? Nggak mau ke pondok, nggak mau kenal dengan orang, nggak mau lihat TV, nggak apa. Saya pengen anu lah, pengen apa katanya, pengen pasaran. Di mana? Di Kelangenan, di teman ibu saya almarhum itu. Nah dari situlah alhamdulillah saya selalu kalau malam itu diajar saya sih anu kah istikharah mencari ilham. Akhirnya apa? Pas menjelang tanggal 20-an itu saya bermimpi bahwa karena apa? Saya selalu minta kepada Allah. Saya nggak mau apa? Saya pengen yakin bagus apa enggak dengan pilihan orang tua dengan Mangasin waktu itu ya. Bagus apa enggak? Madorot apa enggak? Saya pengennya di apa? Diyakini dengan mimpi ya Gusti. Ya Allah, aku minta ya begitu terus. Akhirnya mimpi waktu itu ya. Malam itu mimpi saya tuh dinikahkan ya, rame-rame ceritanya. Terus dirias ya apa? Terus orang tuh kayak pada bunga semua ya. Terus dari di kepok cincin nggak nok? Ya dari jauh loh. Terus Masya Allah, kenapa sih? Bayangnya kan Mangasin gitu. Saya walaupun tidak itu tapi terbayang di situ. Ya. Di mimpi itu bahwa yang hadir tuh kayak Asin. Enggak, ya tuh. Suaminya ganteng, gagah pisan, ndiga. Sampai saya nggak mau dengar, nggak mau. Terus akhirnya begitu, astagfirullah, ganteng, gagah, bener-bener sosok yang tahu kak bayangnya ya seorang kiakil muda yang gagah gitu ya. Akhirnya saya mau. Habis itu saya begitu terbangun, Bismillah. Itu hanya fisik saja, mungkin secara roh, secara zahir, secara batin ya. Itu udah Bismillah lah. Terus saya pulang pagi-pagi tuh pamit sama Bu Nyai. Kenapa nok ya? Dan pamit. Sekedap sangwit tipis. Pamit balik di rumah. Terus padu ketemu ketemu dengan mama saya. Saya mah gini-gini. Gimana jawabannya? Nggih, purun lah. Habis itu terus ya saya minta uang lagi juga. Terusan kembali lagi. Setelah itu tidak tahu bagaimana. Pokoknya saya pulang dari pasaran sudah rame. Sudah rame bahwa Iin mau jadi mantunya ya Afif. Ini cerita mahal banget ya. Sahabat-sahabat podcast, ini belum pernah diceritakan dimanapun. Iin ya. Jadi ternyata perjodohan ini, ya bukan perjodohan, berarti sebuah tawaran yang diberikan oleh orang tua tanpa paksaan, lahir dari sebuah kesadaran diri, kemudian niat untuk birrul walidain terus sama orang tua, ditambah tadi nggak cuma birrul walidain tapi ditambah dengan penguatan secara ruh, apakah benar pilihan saya atau tidak, dilanjutkan dengan istikharah. Tips ya buat jomblo-jomblo, kalau nanti dikasih tawaran banyak atau diberikan tawaran dari orang tua, jangan ditolak dulu, terima dulu dengan baik hati, lapang dada, pikir, istikharah tadi muncul gitu ya. Karena meskipun mohon maaf ya Ibu In, kayak Asin dalam secara fisik terbatas, tapi kita semua sebagai santri beliau, sebagai keluarga beliau mengenal beliau sebagai sosok yang dikenal sebagai sosok yang zuhud, dikenal sebagai sosok walinya, jimatnya putra dari Ki Aqil Siraj. Nah, Biin kalau digambarkan nih kira-kira Bu In, 3 kata aja yang bisa menggambarkan Ki Asin. 3 kata. Ki Asin itu A, B, C, D misal gitu. 3 kata aja. Ki Asin itu tegas, romantis, penyayang. Tegas, romantis, dan penyayang. Ini nggak tahu nih berarti nih. Aku juga nggak tahu kalau ternyata Ki Asin itu sosok yang romantis ya. Sangat. Bisa sedikit ini nggak cerita Ibu sisi romantisnya Ki Asin gimana? Gimana ya? Banyak sih ya, kalau diceritakan banyak sekali. Cuman kalau almarhum tuh suka gini, kalau siang gitu ya, ngaji kan udah pada ngimami udah zuhur habis deres gitu ya, biasa beliau tuh deres. Terus midang ya gimana kalau ngajak midang saya isinya santri putra ya di Al-Qadim itu, maka di ruang tamu tuh kadang beliau mutolaah terus bilang, In buat apa sih gorengan boleh tak gedang tak apa ya, terus wedang ya biar untuk jabur gitu.
Udah saya udah di dapur, terus dikasih. Terus beliau tuh lagi mutolaah, apa? Apa? Iki dicabuti, rambut putih. Rambut putih minta dicabuti. Ya Allah Kang Asin, izin ah. Pokoknya anak santri liwat. Pokoknya anak santri liwat. Ya kader lawang aku membuka gak siji. Masa ketona bocahku. Ya tapi Kak izin. Wis kah kader sepi ya. Ya wis. Ya, Kang Asin mutolaah, saya dari di belakang tuh. Masya Allah, romantis banget ini. Ya terusan, aduh mana, kasih Lara ya? Ora, terus, gatel Kang Asin. Terus aja disebutin lah, tambah cukul. Terus, Assalamualaikum. Kang Asin, kamu kan izin kita. Oh, gitu. Kalau gitu udah, akunya jeladat masuk. Romantis, manja berarti ya, manja juga berarti ya. Kayak asli. Berarti Ibu Iin hidup paling lama bersama dengan Nya Afifah ya dibandingkan menantu lain, kurang lebih. Berapa tahun? Ya, berarti kan Ibu Iin berarti kan tinggal bersama dengan Nyai Afifah dalam satu rumah kan? Ya, kalau saya hidup dengan Nya Afifah berarti seumuran Zikro 3 tahun, umur 3 tahun tuh. Zikro umur 3 tahun kan beliau wafat. Terus masih kan, nah kalau sama Kang Asin kan berarti 19 tahun sama Kang Asin, sama beliau Nya Afifah itu sampai umuran Zikro itu umur 3 tahun. Bersama Nya Afifah 3 tahun, kemudian bersama dengan Kang Asin? Bukan 3 tahun, maksudnya lama sampai Zikro umur 3 tahun berarti berapa tahun gitu loh. Saya lahir, nikah 95. 95, Zikro waktu itu umur 3 tahun. Sekitar berapa? 4-5 tahun udah? Dihitung. Dari 95 sampai Zikro kan lahir 2006, 7, 8. Berapa tuh? Berapa? 10-9 tahun? Ya sekitar gitulah. Dihitung sendiri ya sahabat-sahabat podcast. Berarti kurang lebih sampai usia Zikro umur 3 tahun. 3 tahun kemudian beliau wafat ya. Nah, selama hidup bersama dengan mertua, ada nggak nih tips barangkali buat para menantu yang tinggal bersama dengan ibu mertua, bagaimana caranya bersikap dengan mertua dengan baik, kemudian bagaimana bisa memberikan apa ya, biasanya kalau mertua dengan suami tinggal dalam satu rumah bersama dengan menantu itu pasti ada aja yang ada hal-hal yang mungkin ada apanya. Kira-kira ada tips nggak kira-kira bagaimana bisa kita melayani suami kita gitu ya sebagai istri, tapi juga kita bisa melakukan sikap yang baik juga, bisa bermuamalah yang baik juga dengan mertua kita. Ya kalau pengalaman mungkin kayak ibunya Sobiha juga lama ya, dari beliau tidak tahu sampai kata beliauku bangun ini masak sampai dari mulai jam berapa jam 2 udah bangun ikut bantunya Afifah itu mungkin perjuangan beliau lebih hebat lagi. Kalau ibunya Daimah rumahnya deket-deketan ya. Kalau saya juga. Nah, saya ini sifatnya juga cucu iringan diambil mantu ya. Saya selama itu ya saya banyak belajar dari ibunya Daimah. Saya bilangnya saya manggilnya Biim. Kalau ada apa-apa seumpama ada kesalahpahaman sedikit saya kadang ya namanya juga mantu anyar ya dan anak nangis-nangisnya terus curhat ke Biim gitu. Biim ya udah sing sabar. Terus gimana caranya ya makan ya maksudnya. Terus akhirnya sharing berarti sama sharing ya, sama menantu. Terus akhirnya dengan berjalannya waktu ya sampai saya tuh ya jujur hidup dengannya Afifah belum bisa apa-apa juga. Sampai bisa sekarang bisa Enda bisa anak masak-masak, anak ngeladeni, anak itu juga didikan beliau. Kadang juga Buya Jafar itu suka andil kayak gini pernah. Kalau saya Kang Asin lagi pergi gitu ya. Terus Buya Jafar nengok Mbah gitu. Asin tak kayak kapan? Kira-kira capek sih mangke sonten. Ya wis gak kisira masak apa senang asin apa? Tuh di ngarep kah diberesi. Apa kas tamu kaya? Coba Kang Asin lu diberesi, bari beres. Nggih Buya. Masya Allah dibelajari juga oleh Buya. Kang Asin yang agak tadinya pokoknya mungkin kalau banyak ngatur saya mungkin takutnya saya lari ya. Jadi Kang Asin banyak diem jadi nggak ngatur-ngatur gitu. Jadi Emi kadang ngatur sedikit terusan kan agak itu ya udah sih sabar ada teh supaya kamu bisa gitu ya. Berarti sebenarnya tinggal bersama dengan mertua itu sebenarnya memberikan ilmu dan pengetahuan yang banyak untuk kehidupan ya ibu ini ya. Jadi nggak usah khawatir nih teman-teman yang udah menikah kemudian masih satu rumah dengan mertua, nikmati jalani kan. Karena itu adalah sebuah proses untuk pengembangan kehidupan kita juga.
Terus berarti juga sosok Buya juga sama ya, memberikan masukan, Heeh. kemudian sesama ipar saling sharing bagaimana harusnya bersikap. Tadi Ibu In cerita ngobrol dengan Nyai Daimah untuk bagaimana caranya bersikap kepada ibu mertua. Jadi budaya sharing dengan ipar tuh harus juga dibudayakan. Kayak Ki Mustafa juga kadang, kamu tuh kalau udah apa-apa curhat saja ke saya. Masa sudah punya suami curhatnya ke Amimu, ya malu. Akhirnya ya banyak supporter berarti ya. Iya. Itu banyak supporter, banyak yang alhamdulillah, mendukung, banyak yang mereka semua melindungi. sayang, ya. Oke, tadi bikin bersama dengan Nyai Afifah, kemudian bersama dengan Kiai Asin. Berarti dulu Ibu Iin tinggal menjadi bagian dari keluarga khas Kemek itu, jumlah santri sekitar berapa di Asrama Al-Qadim? Jumlahnya sekitar berapa? Belum sebesar ini kan tentunya. Waktu itu kayaknya hampir 300 lebih di 300-an ya. Kodimnya di Handri Putra. Kalau nggak salah, saya apa jari, karena saya di dalam aja, nggak tahu menahu, nggak ikut-ikutan. Pokoknya ngurusi hamil, punya anak, ngurusi anak, masak, ngurusi mertua sama suami. Karena emang suami dan ibu kan sepuh, sama-sama sepuh. Kudu diladeni kan. Biin mungkin bisa sedikit cerita mengenai, setahu kami kan Biin berkali-kali hamil, berkali-kali juga kehilangan, ditinggal wafat oleh anak karena mengharapkan kehadiran sosok anak laki-laki. Mungkin Biin bisa sedikit bercerita bagaimana perasaannya, kemudian bagaimana Biin bisa menghalau semua kegelisahan itu, kesedihan ditinggal anak, kemudian ketidakkabulan doa itu gitu. Bagaimana mungkin bisa memberikan saran kepada kita mengenai kehidupan Biin tentang itu? Ya, itu kan semua cobaan ya, dan balik maning takdir ya. Semua takdir baik dan buruk kan itu dari Allah dan kita harus menerimanya ya. Ketika jalan saya begitu, pernah dikiret, pernah punya bayi, alhamdulillah sehat ya, seperti Dinah itu anak pertama setelah keguguran pertama. Terus punya anak lagi itu sakit-sakitan, akhirnya meninggal. Ada yang umur 9 bulan, 11 bulan, sakit dengan sakit yang sama ya. Terus Kang Asin selalu memohon kalau saya hamil itu, atau sebelum hamil saya memohon kepada Allah tuh pengen anak laki-laki. Kata saya jangan minta anak laki-laki terus sih. Sing penting anak lu nambah kononnya. Ya enggak apa-apa lah, kita kan manusia punya keinginan. Ya. Betul. Terus ikhtiar ya. Kalau Allah mengabulkan ya itu rezeki. Ya memang Allah selalu sayang kepada kita, Asin terutama itu dituruti terus. dituruti punya anak laki-laki. Jadi kalau lengkap tuh berapa? Kalau lengkap jumlah anak berapa? Kalau lengkap, kalau saya melahirkan 5 anak. Ya. Dina, terus adiknya laki-laki, Zikro, terus laki-laki. 3 berarti yang nggak ada ya? Yang nggak ada 3. Ya. Berarti Masya Allah ya, Waktu itu Ibu ditinggal wafat banyak ditinggal, anggota keluarga. Ditinggal itu waktu anak pertama ya. Ya rasanya gimana lah, kayak merasa bersalah, saya tuh nggak bisa ngurusin, tapi ya gimana, udah meninggal berarti Allah lebih sayang. Sampai saya protes, kenapa sih nggak ada tahlilan tuh, kenapa sih nggak ada 3 hari, kata Amimu, lah ini anak kecil nggak punya dosa apa-apa, udah nggak apa, kamu aja yang ngaji. Nangis maning ya. Akhirnya malah diobati apa ya. Begitu juga anak kedua. Setelah punya anak lagi perempuan gitu, alhamdulillah Zikro sehat ya. Kalau memang saya kalau ada cerita lucu, bukan cerita lucu ya, di Lala saya kalau pertama kali melahirkan Dina itu kan maksudnya pulangnya aku ke rumah. Makanya pengen punya anak yang hidup lagi, seperti yang sehat lagi, pengen habis lahiran pulangnya ke rumah lagi. Ke rumah orang tua saya lagi gitu. Hanya ikhtiar. Iya. Ya, tapi alhamdulillah sampai sekarang walaupun tinggal 2 wadon kabeh ya. Ya pandungannya moga-moga paringi sehat. Amin. Pada sing gede wis tambah dewasa, sing cilik lagi mondok ya paringi futuh. Amin. Ikhtiar tanpa batas, kemudian ridho pada semua takdir yang ditentukan oleh Allah SWT. Baiklah, itu tadi podcast kita mengenai keluarga Biin dari masa kecil, masa pesantren, kemudian pernikahan dengan Kiai Asin. Setelah kita akan ngobrol lebih banyak Biin tentang bagaimana Biin bermasyarakat, Biin bersilaturahmi dan lain sebagainya di episode berikutnya. Terima kasih.